Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang mulia ini kembali kita dapat bersama-sama berkumpul di aula ini dalam rangka melaksanakan pesantren kilat SMA Negeri 1 Kecamatan Sungai Mandau tentunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa dan siswi yang kami hormati, pada pagi ini kembali kita menyambung kembali tausiah dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan yang lebih kita akrab dan yang lebih kita kenal dengan istilah pesantren kilat. Jadi pesantren itu pesan yang tren. Ya, pesan yang tren itu artinya sekarang pesantren itu sudah masuk ke dalam handphone. Nah, ya. Pesantren itu barangkali 100-200 tahun yang lalu sudah ada di negeri kita ini, tetapi kita belum mengenal dalam istilah canggih gitu. Jadi pesan itu kan menyampaikan sesuatu. Nah, di istilah dalam agama maka dikenallah dengan istilah pendidikan namanya pesantren. Nah, pesantren itu basic pesan, pesantren pesan yang tren dilaksanakan pada hari ini. Gitu. Itu yang saya pesan itu. Siswa dan siswi yang kami hormati, kami ingin menyampaikan kembali bahwa di bulan Ramadan ini banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam min syai'in laisa lahu minal ju'i wal athas. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi dia tidak mendapatkan nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang tidak mengerti, tidak paham dan tidak mempunyai ilmu tentang rahasia-rahasia puasa itu. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa seperti itu memang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan nilai ibadah puasa Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sahur, dia sahur. Orang berbuka, dia berbuka. Tapi rentang waktu antara imsak dengan berbuka puasa maghrib itu mereka tidak mengisi dengan nilai-nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai sahur, mereka kembali tidur. Ya. Salat subuh tinggal. Banyak ada yang model itu. Ayo. Ya. Padahal sama-sama fardu, sama-sama wajib ini. Puasa wajib, salat juga wajib. Zuhur barangkali oke lah kalau zuhur. Ramai orang pergi ke masjid, tapi tidak juga coba perhatikan masjid. Oke lah tidak pergi ke masjid, di rumah paling tidak begitu. Ya. Zuhur. Tapi ternyata kan tidak, lebih asik lagi memainkan handphone, laptop dan lain sebagainya daripada mengisi luang waktu zuhur itu. Jadi kita boleh sibuk sesibuk apapun, tetapi tentu nilai-nilai daripada puasa Ramadan itu jangan hendaknya menjadi sebuah nilai yang kosong. Ada nilai tambahnya. Tidak hanya melepaskan kewajiban untuk berpuasa saja, tetapi juga menambah nilai daripada puasa itu. Apalagi maghrib selesai sudah.
Ya. Selesai. Kekenyangan puasa melalaikan orang untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jadi ini yang terjadi kepada kita, fenomena yang terjadi terhadap diri kita semua tentunya. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini, kamin sa'imin laisa lahu minal ju'i wal atas, kata Rasulullah. Banyak di antara umatku itu yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal-hal yang wajib ditinggalkan ataupun dilupakan, padahal itu adalah merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Itu hal yang wajib. Belum lagi hal-hal yang merusak ibadah puasa Ramadan itu. Dia tahu bahwa kita berpuasa, tetapi hal-hal yang merusak puasa, buka umpamanya internet, Google, itu udah lain pikiran. Hanya dengan ujung jari saja Anda bisa menjelajahi dunia ini. Ya. Dari rupa yang paling buruk sampai rupa yang paling cantik bisa Anda dapatkan. Dari tempat yang paling buruk sampai tempat yang paling indah hanya dengan ujung jari saja. Menggunakan ujung jari ini terhadap media yang Anda miliki, maka bisa merusak dan melunturkan nilai-nilai pahala puasa itu. Anak-anak, Bapak ingin sampaikan bahwa media adalah sarana orang-orang jahiliyah, orientalis untuk melunturkan iman generasi muda. Itu media. Jadi media itu adalah media alat orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk melunturkan iman generasi muda. Kasus Yuyun di Bengkulu, ada yang tahu nggak ceritanya? Sadis kan? Akibat apa itu? Ayo. Akibat pengaruh apa? Pengaruh media. Pelakunya semuanya hampir generasi muda, seusia dengan kalian laki-laki. Ya. Jaringan di sana agak payah, dicari tempat yang agak kuat jaringannya, supaya bisa posting, supaya bisa buka ini dan lain-lain sebagainya. Yang pada akhirnya karena salah menekan ujung jari ini sehingga berpengaruh kepada otak. Otak memberikan sinyal pikiran-pikiran negatif. Ada peluang, maka niat jahat akan dilaksanakan. Korban seorang generasi penerus bangsa dari kaum Hawa yang bernama Yuyun. Itu akibatnya. Jadi jangan coba-coba besok untuk berkelakuan seperti yang terjadi di Bengkulu itu dikebiri kalian. Dikebiri itu tahu nggak? Ada yang tahu? Coba ya laki-laki dulu. Siapa yang tahu kebiri dong? Yang perempuan? Ada yang tahu istilah kebiri? Ada yang tahu? Kebiri itu suatu zat yang disuntikkan ke dalam tubuh. Zat itu menimbulkan efek kepada kita untuk tidak menginginkan